Halo semua, nama saya Erik Ratuliman. Saya berasal dari kelas 1 BUMN dari Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbuatan baik dan buruk dalam agama Buddha. Sebelumnya, bagi teman-teman yang tidak tahu, perbuatan itu secara umum adalah hal yang kita lakukan kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, saya akan menjelaskan 10 perbuatan baik dan 10 perbuatan buruk yang ada di dalam agama Buddha. Jangan kemana-mana. Yang pertama, perbuatan baik yang bisa kita lakukan adalah gemar, beramal, dan bermurah hati. Akibatnya, kita dapat memperoleh kekayaan dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Maksud dari sini itu kita sering membantu orang lain dalam bentuk beramal dan bermurah hati kepada mereka, seperti itu. Selanjutnya adalah kita harus hidup bersusila, yaitu sesuai dengan Pancasila dalam agama Buddha. Lalu kita juga sering melakukan meditasi. Meditasi ini kita lakukan dapat membuat kita bisa mengontrol emosi kita dan juga bisa mengakibatkan hal yang baik terhadap sesama kita. Sehingga ini bisa dibilang sebagai salah satu perbuatan baik. Yang keempat, kita selalu berendah hati dan menghormati orang lain. Yang di sini sudah cukup jelas. Selanjutnya adalah kita bisa berbakti, itu bisa kepada orang lain, kepada orang tua, dan kalau bisa kita berbakti ini bukan hanya kepada orang tertentu saja, tetapi kepada semua orang. Kita harus bisa berbakti. Selanjutnya kita harus bisa membagi kebahagiaan bersama masyarakat sekitar maupun semua orang dan semua makhluk. Jadi melingkup semua makhluk yang ada di dunia ini. Terus kita juga bisa bersimpati, kita juga bisa sering mendengarkan dharma. Mendengarkan dharma ini merupakan salah satu perbuatan baik, di mana nanti itu akan berbuah dengan bertambahnya kebahagiaan kita pada kehidupan ini ataupun kehidupan selanjutnya. Terus kita juga sering menyebarkan dharma. Maksud dari menyebarkan dharma ini, misal ada orang yang kurang tahu dalam hal dharma dalam agama Buddha, terus kita membantu mengajarinya sehingga orang-orang ini mereka mengerti mengenai dharma yang telah disampaikan oleh Sang Buddha. Selanjutnya kita juga bisa meluruskan pandangan orang lain yang keliru. Maksudnya meluruskan pandangan orang lain yang keliru ini, misalnya mereka berbuat sebuah perbuatan yang buruk dan kita itu menasihati mereka, kita memberitahu mereka bagaimana yang benar dalam membuat perbuatan tersebut. Itu salah satu contohnya. Itu merupakan 10 perbuatan baik yang bisa saya beritahu pada teman-teman. Itu masih banyak perbuatan-perbuatan baik lainnya. Itu merupakan 10 yang saya ambil. Selanjutnya ada perbuatan yang buruk. Perbuatan buruk ini saya akan menjelaskan beberapa 10 juga, sama seperti yang tadi. Yang pertama itu ada pembunuhan. Pembunuhan ini merupakan perbuatan buruk tentu, walaupun ini tidak diajarkan, tapi kita bisa mengerti. Pembunuhan ini dapat membuat orang sakit hati atau menyakitkan orang yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat mengakibatkan kita itu mengalami kemiskinan, hina, dirangsang oleh keinginan yang senantiasa itu tidak bisa dicapai terus-menerus. Terus kita suka bergantung pada orang lain. Itu salah satunya. Yang kedua itu adalah pencurian. Itu mengakibatkan hampir sama kayak tadi, itu mengakibatkan kemiskinan, terus mengakibatkan ketergantungan orang lain. Terus itu membuat keinginan kita itu tak tercapai. Selanjutnya perbuatan asusila. Perbuatan asusila bagi yang tidak tahu itu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh masyarakat. Misalnya seperti yang kayak tadi. Terus misalnya ada juga tidak disiplin, tidak menghormati orang lain, seperti itu. Lalu ada perbuatan selanjutnya adalah perbuatan pendusta. Itu juga salah satu perbuatan buruk yang seharusnya kita hindar. Selanjutnya adalah mengucapkan kata-kata kasar ataupun kata omong-omong kotor. Ini merupakan hal yang sering dilakukan oleh kita-kita. Biasa di zaman ini sering menggunakan kata, misalnya menggunakan kata-kata hewan, menggunakan alat kelamin dan sebagainya. Itu merupakan perbuatan buruk karena terkadang kata-kata itu kita dapat menyakiti
orang lain, sehingga kalau bisa kata-kata tersebut itu kita kurangi. Selanjutnya kita beromong kosong pada orang. Maksud di omong kosong ini, kita banyak omong kepada orang tapi itu nggak sesuai dengan fakta. Bisa dibilang ini tuh kayak tidak jujur, berbohong seperti itu. Lalu ada keserakahan ya. Keserakahan itu merupakan salah satu perbuatan buruk juga. Misalnya dalam pembagian sembako atau sebagainya, terus kita itu tidak mempedulikan orang lain. Kita cuma peduli terhadap diri kita sendiri, egois. Itu merupakan salah satu perbuatan yang buruk yang seharusnya kita hindari dan jangan kita lakukan. Selanjutnya ada dendam. Siapapun pasti pernah merasakan orang lain berbuat jahat kepada kita. Namun hal tersebut itu jangan kita jadikan sebagai dendam. Tapi seharusnya kita sebagai umat beragama, kita mendoakan mereka supaya mereka tidak lagi seperti itu. Terus kita menasihati mereka agar tidak seperti itu lagi. Selanjutnya ada membuat pandangan yang salah. Misal seperti kita memikirkan hal-hal yang tidak baik seperti membunuh tadi, terus memikirkan rencana-rencana jahat seperti itu. Itu merupakan beberapa hal buruk yang seharusnya kita hindari, dan keinginan saya semoga teman-teman sekalian dapat mengurangi hal-hal buruk dan menambah hal-hal baik supaya kita juga bisa mendapatkan karma yang baik dan juga dapat membahagiakan orang yang ada di sekitar kita. Demikian, jika ada salah kata ataupun sekitarnya mohon dimaafkan. Terima kasih.